Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam video kuliah kalkulus 1. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang asimtot dan limit tak hingga. Video ini merupakan video bagian pertama dan kita akan membahas tentang asimtot miring di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Baik, apa itu asimtot? Asimtot itu merupakan garis yang didekati oleh kurva suatu fungsi tapi tidak pernah terjadi perpotongan. Ya, asimtot ini dibedakan menjadi 3. Pertama ada asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Pada grafik pertama yang di atas, grafik fungsi ditunjukkan, kurva grafik fungsi ditunjukkan oleh garis berwarna merah ini. Nah, kita dapat perhatikan bahwa pada garis X sama dengan mungkin X sama dengan 1, kurang X sama dengan setengah ini, jika kita tarik garis lurus, si kurvanya akan mendekati ke garis X sama dengan setengah mungkin ya, tapi tidak pernah menyentuh, tidak pernah berpotongan dengan kurva, tidak pernah berpotongan dengan garis X sama dengan setengah. Nah, jadi grafik ini memiliki, kurva grafik ini memiliki asimtot tegak. Nah, kita perhatikan juga bahwa seperti ada pembatas gitu ya yang berbentuk garis miring di sini, sehingga kurvanya akan semakin mendekati garis imajiner tersebut tapi tidak pernah menyentuh. Nah, garis miring ini disebut sebagai asimtot miring. Pada contoh yang di bawah ini tidak ada asimtot miringnya ya, tapi kita bisa lihat yang memiliki asimtot tegak seperti tadi dan juga asimtot datar. Asimtot datarnya seperti di sumber X. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang asimtot ini ya, dan bagaimana mendapatkannya. Yang pertama adalah asimtot miring. Asimtot miring ini kita dapatkan pada fungsi yang berupa fungsi rasional tak sejati gitu. Kalau fungsi rasional sejati, bedanya apa ya dengan tak sejati? Jadi fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya berupa pembagian polinom dengan polinom, ya, Px per Qx, dengan Px dan Qx-nya adalah polinom. Nah, suatu fungsi dikatakan fungsi rasional yang sejati kalau order dari Px-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan order Qx. Misalnya apa? Kita punya 2x pangkat 3 min 18x plus 10 misalnya dibagi x pangkat 4 min 18x. Nah, ini menjadi fungsi rasional yang sejati. Kenapa? Order dari pembilangnya adalah 3, sedangkan order dari penyebutnya adalah 4. Oke. Kalau yang tak sejati gimana? Berarti kalau yang tidak sejati itu ordernya sama atau lebih besar. Maksudnya order pembilangnya itu sama atau lebih besar dibandingkan dengan order penyebutnya. Nah, asimtot miring ini terdapat pada fungsi rasional tak sejati, tapi yang khusus, yaitu pada saat order dari pembilangnya itu lebih tinggi 1 dibandingkan dengan penyebutnya. Kita lihat beberapa contohnya ya. Misalnya fungsi fx yang berupa 3x kuadrat min 3x plus 1 dibagi dengan x plus 1 punya asimtot miring. Kenapa? Karena x pangkat 2 ini kan ordernya berarti 2, sedangkan penyebutnya ordernya adalah x, berarti ordernya 1 gitu ya. Nah, kita lihat 2 itu lebih besar 1 dibandingkan 1, jadi fungsi fx ini memiliki asimtot miring. Nah, selanjutnya contoh yang gx, kita lihat bagian pembilang ordernya adalah 5, sedangkan penyebut ordernya 2, berarti bedanya 3. Nah, kalau seperti ini gx-nya tidak punya asimtot miring. Bagaimana dengan yang hx? Oke, kita lihat yang hx pembilangnya memiliki order 2, sedangkan penyebutnya memiliki order 3.
Memang bedanya satu ya, tapi orde penyebutnya lebih besar dibandingkan orde pembilang. Maka dia juga tidak punya asimtot nih. Itu ya, mudah-mudahan bisa membedakan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan asimtot nih? Oke, jadi jika kita punya suatu fungsi rasional dengan orde pembilangnya lebih besar satu dibandingkan dengan orde penyebutnya, maka kita tuliskan dulu fungsinya ke dalam bentuk polinom ditambah dengan fungsi rasional sejati. Maka nanti bagian polinomnya akan menjadi persamaan asimtot miring. Nah, contohnya apa? Jika kita punya fungsi fx adalah 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 dibagi dengan x plus 1, maka fungsi fx ini kita bisa tuliskan kembali sebagai 3x ditambah dengan 1 dibagi x plus 1. Nah, maka yang menjadi asimtot miringnya adalah garis y sama dengan 3x. Selanjutnya, kita perlu ingat bahwa meskipun kita bisa menuliskan secara umum sebagai AX tambah B, asimtot miringnya, tapi perlu diingat bahwa A-nya ini tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan kemiringan garisnya 0 kan, berarti sejajar dengan sumbu X. Artinya yang kita dapatkan bukan lagi asimtot miring, tetapi asimtot datar. Ya. Nah, silahkan mencoba soal-soal latihan. Sebelumnya dari sini kita bisa cek dulu ya, mana yang sudah pasti tidak ada asimtot miringnya. Misalnya yang mana? Yang ini tentu ya, nomor 1. Kenapa? Perhatikan orde dari pembilangnya adalah 2, penyebutnya 2, sama besar, ini pasti tidak punya asimtot miring. Mana lagi yang pasti tidak punya? Ini ada karena 3 dan 2, kemudian ini juga ada karena 2 dan 1, ini juga ada karena 5 dan 4. Nah, yang ini 2 dan 3 ya, hanya orde penyebutnya lebih besar dibandingkan orde pembilang. Jadi yang nomor 5 juga tidak ada asimtot miring. Ini mungkin sedikit review bagi Anda yang belum tahu cara menghitung, cara mengubah fungsi rasional biasa menjadi, maksudnya fungsi rasional tak sejati menjadi bentuk polinom ditambahkan dengan fungsi rasional tak sejati, yaitu dengan pembagian polinom. Ini sebetulnya mirip dengan cara kita melakukan pembagian bilangan gitu ya, yang saya yakin Anda sudah pelajari di masa SD dulu. Hanya saja alih-alih bilangan dan digit bilangan kita akan menggunakan suku-suku polinom. Jadi kita tuliskan dulu fungsinya min 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah x tambah 7, kita akan bagi dengan x min 1. Yang masih ingat ya, kalau kita akan membagi suatu bilangan dengan bilangan lain, berarti kita mencari kelipatan bilangan pembagi yang paling dekat gitu dengan digit pertama atau digit kedua ya, jika digit pertama nggak bisa dipakai, dengan digit pertama atau digit kedua dari bilangan yang akan kita hitung pembagiannya. Nah, berarti sekarang cara kita untuk melakukannya adalah di sini kita punya suku pertamanya min 3x pangkat 4, pembaginya adalah x min 1. Berapa kelipatannya supaya kita bisa menghabiskan digit pertama? Nah, kita bisa mengalihkan dengan min 3x pangkat 3 terhadap x min 1, maka kita akan dapatkan ini min 3x pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, kita tuliskan min 3x pangkat 3-nya di atas, dan kita tuliskan hasil perkaliannya di bagian bawah. Selanjutnya kita kurangi.
ya. Ini tentu akan habis. Kemudian min 2 dikurangi 3 jadi min 5 X pangkat 3. Kita dapat menurunkan digit berikutnya ya, mirip dengan kita melakukan pembagian bilangan. Selanjutnya berarti kita harus membagi min 5x pangkat 3 ya, dengan x min 1 yang paling dekat tentu kita kalikan dengan min 5x kuadrat, kalikan x min 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 5x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat. Oke, kita tuliskan min 5x kuadratnya di atas, kemudian hasil perkaliannya di bawah. Kita kurangi. Di sini tidak ada pangkat 2 ya pada bagian atasnya. Berarti kita punya 0 dikurangi dengan 5x kuadrat. Kemudian ditambah x dikurangi 0. Oke, masih bisa kita bagi, masih ya. Kita kalikan lagi dengan min 5x. Kali x min 1 hasilnya adalah min 5x kuadrat ditambah 5x. Oke, hasil perkaliannya, pengalinya kita simpan di atas, hasil perkaliannya kita simpan di bawah. Kita kurangi, hasilnya berapa ini? 0 ya, dikurangi dengan 4x, 7-nya kita turunkan. Jadi yang ini 2 suku pertama gitu ya, kemudian ini turun x-nya, sekarang 7-nya yang turun. Kita lanjutkan lagi, masih bisa nggak dibagi? Bisa ya, karena ini masih min 4x, ada x-nya, di sini juga ada x pangkat 1. Kecuali kalau pangkatnya sudah berkurang dari 1, kita harus berhenti. Berapa? Min 4 ya? Min 4 kalikan dengan x min 1. Hasilnya jadi min 4x tambah 4. Oke, kita tulis di sini min 4. Di sini min 4x tambah 4. Dikurangi sisanya 3. Nah, sekarang nggak bisa kita lanjutkan ya. Kenapa? Karena apapun kita kalikan dengan x min 1 kayaknya nggak bisa menghasilkan 3 saja. Oke, jadi yang kita tuliskan hasilnya ini adalah polinom. Hasil pembagiannya ya, min 3. Sebentar, saya hapus dulu. Hasilnya adalah min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat min 5x min 4 ditambah tadi sisa pembagiannya 3 dibagi x min 1. Oke, ini bagian fungsi rasional sejati, ini adalah polinomnya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan lanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.